Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban, dan firman Tuhan adalah tuntunan orang percaya agar hidup berkenan kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kalau kami ada pagi hari ini semua karena berkat-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan pun pimpin kami, tuntun kami sepanjang hari ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sepanjang hari ini kami menyenangkan hati Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu kami diingatkan, ditegur, diajar, dikuatkan, dan yang sakit disembuhkan, yang berban diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan di dalam nama Yesus oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, lewat firman Tuhan kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Amsal pasal yang ke-28. Amsal pasal ke-28 ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-20. Tema kita pagi hari ini adalah bagaimana kita hidup diberkati. Bagaimana kita hidup diberkati. Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita bagaimana kita diberkati. Lewat tema ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan lewat pembacaan ini, akhirnya kita mengerti bahwa diberkati bukan saja atau bukan hanya menjadi kaya. Saya ulangi sekali lagi. Diberkati bukan saja atau bukan hanya menjadi kaya. Karena ayat ini berbicara begini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Iya kan? Nah, perhatikan, tetapi berarti kalau ada kata tapi berarti kalimat pertentangan dari kalimat sebelumnya. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Iya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan? Artinya gini loh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi berkat itu bukan hanya kekayaan. Berkat itu bukan saja kekayaan, tetapi berkat itu, penekanan di Alkitab yang kita baca ini adalah orang yang dapat banyak berkat adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau seorang suami, jadi suami yang dapat dipercaya. Kalau engkau seorang istri, jadi istri yang dapat dipercaya. Kalau engkau seorang pengusaha, jadi pengusaha yang dapat dipercaya. Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, jadi orang pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Ya, kalau engkau seorang anak, jadi anak yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena orang yang dapat dipercaya, dia akan mendapat banyak berkat. Ya kan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan perbandingan dari ayat ini dikatakan dalam kalimat ini, orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi ada orang-orang yang berpikir kalau dia kaya berarti dia diberkati, kalau dia kaya berarti orang akan memandang dia, kalau dia kaya berarti orang akan sungkan kepada dia, dan banyak orang akan percaya kepada dia. Belum tentu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Justru orang yang ingin cepat kaya, kita bilang saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak akan luput dari hukuman. Loh, kok begitu Pak Pendeta? Kenapa orang cepat kaya luput dari hukuman? Karena apa? Biasanya orang yang cepat kaya, satu, dia mencari cara-cara di luar Tuhan. Yang kedua, orang yang cepat kaya biasa dia menjatuhkan orang-orang lain. Yang ketiga, orang yang cepat kaya biasa dia mengambil hak orang lain. Yang keempat, orang yang cepat kaya biasanya dia melakukan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Tujuannya apa? Penting gue kaya, dia penting gue kaya, dia penting gue kaya. Justru ketika seperti itu dia terjatuh dengan
keinginan-keinginannya, dia terjatuh dengan impian-impiannya, dan akhirnya apa? Dia mengalami hukuman itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadilah orang yang dapat dipercaya, bukan jadi orang yang ingin cepat kaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita jadi orang yang dipercaya? Satu, senantiasa kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena Alkitab bilang gini, orang yang mengandalkan Tuhan dia akan diberkati, iya kan? Kalau kita mengandalkan Tuhan berarti kita berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan berarti kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan berarti kita mengikuti tuntunan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan orang seperti ini, orang akan melihat dia sungguh dapat dipercaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dapat percaya? Andalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat dipercaya? Yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan. Hubungannya Bapak Pendeta, hidup dalam kekudusan dan dapat dipercaya, ya kan? Hubungannya adalah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hidup dalam kekudusan di sini arti kita sudah dipisahkan. Iya, tadi dulu kita bergaul dalam lingkungan yang jahat, lingkungan dosa, tapi Tuhan sudah menguduskan kita, dia memisahkan kita. Memisahkan kita arti kita hidup dalam tracknya Tuhan, kita hidup dalam jalurnya Tuhan, kita hidup dalam rancangannya Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam track jalur dan rancangannya Tuhan, artinya kita hidup selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita hidup selaras dengan Tuhan inginkan, maka Tuhan pula lah yang akan menjadi jaminan kita menjalankan kehidupan ini. Kalau Tuhan saja percaya sama kita, masa orang lain tidak percaya kepada kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu, yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Karena kekudusan itu adalah bagian orang percaya yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup banyak membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena lewat firman Tuhan ada ajaran-ajaran, ada teguran-teguran lewat firman Tuhan, ada nasihat-nasihat lewat firman Tuhan, ada tuntunan-tuntunan. Dari sini ketika kita melakukannya, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini, tapi percayalah, Tuhan tahu apa yang sedang ku alami. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadilah orang yang dapat dipercaya agar engkau mendapat banyak berkat. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan untuk kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau keinginan-keinginan kami hanya ingin cepat kaya, keinginan-keinginan kami yang ingin cepat berhasil secara instan. Kami percaya bahwa keberhasilan itu ada proses. Kami percaya bahwa setiap apa yang sedang kami alami menuju apa yang ingin Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Karena itu, ubah hidup kami, pola pikir kami, hati pikiran kami, agar senantiasa selaras dengan jalannya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang yang dapat dipercaya, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup dalam kekudusan, dan orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang kasih dalam Tuhan sudah menyaksikan program ini. Tetap setia kepada Tuhan, dan ingat, setiap pagi bersama dengan Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.